Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Sebenarnya perkenalkan nama saya Vicky Ilyasa selaku asisten lab untuk gambar mesin ini ya. Di sini kita akan coba melakukan introduction atau pengenalan berupa tools and equipment ya dari AutoCAD itu sendiri. Oke, yang pertama kita langsung saja. Kita buka saja ini softwarenya. Ya, di sini ada beberapa tampilan ya. Kita klik bagian Get Started untuk Start Drawing. Nah, kita pilih untuk AutoCAD ISO.dwt. Ini merupakan ISO yang paling general ya untuk AutoCAD, khususnya untuk pengenalan. Kita langsung saja klik. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan beberapa tools function dan juga equipment yang harus kita mengerti satu persatu. Cuman yang akan kita terangkan kali ini tidak mungkin semuanya karena kita akan bagi menjadi beberapa sesi video kan ya. Oke, di sini mungkin kita akan mulai dari interface dan unit. Misal, untuk AutoCAD kita bisa melihat di bagian bawah ini ada yang namanya type command. Jadi kita bisa membuat menjalankan fungsi dari beberapa tools dengan cara type word, kita ketik saja. Contoh, kita mau lari ke unit misalnya, unit. Kita ketik saja unit, kita bisa spasi, bisa enter. Saya lebih suka menggunakan spasi ya. Kita spasi. Nah, di sini kita lihat untuk length dari type-nya kita menggunakan bisa architectural, bisa decimal, engineer, bisa fractional dan lain sebagainya. Saya lebih suka menggunakan decimal. Untuk precision ya, untuk generalnya adalah 4 angka di belakang koma. Jadi dari teman-teman kalau mau sekian angka di belakang koma nggak masalah. Dari saya lebih senang 4 angka di belakang koma karena memang ini adalah settingan general. Oke. Untuk unit to scale, untuk inserted content, jelas kita untuk awal pilih saja milimeter. Kalau dari teman-teman mau meter, mau sentimeter itu kita bebaskan ya, tergantung. Nah, untuk unit for specifying the intensity of lightning kita pakai international saja. Kita oke. Setelah itu kita bisa coba mungkin ke dimension set. Jadi dimensi setting kita klik saja kita type saja D dan S. Nah, DS kita spasi. Di sini kita lihat pertama ada snap and grid. Jadi kalau kita aktifkan untuk snap and grid, mungkin nanti di garisnya itu ada seperti magnet-magnetnya ya. Nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita coba membuat sebuah gambar secara sederhana ya untuk pengenalan tools dari line, ada polyline, circular, rectangle, dan lain sebagainya. Untuk polar tracking, nah ini adalah garis bantu. Sebenarnya kalau di SolidWorks, kalau teman-teman sangat familiar dengan SolidWorks, kita tahu bahwa untuk membuat sebuah garis sambung atau fitting joint ya, fitting line itu dia ada garis bantu berupa intersectionnya atau 90 degree, 90 derajatnya. Ini bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan dengan cara F10. Di beberapa laptop ada yang Fn plus F10, ada yang Windows plus F10. Nanti kita akan coba. Untuk OS atau OSNAP, Object Snap, kita bebas. Saya lebih suka untuk select all ya. Tapi kalau dari teman-teman mau ada beberapa yang di unchecklist, boleh misalnya kuadrannya dihilangkan, node-nya, centernya, geometric center itu bebas. Dari saya selalu select all untuk mempermudah. Ya, contohnya nanti akan kita coba berikan ya sebuah contoh. Kita akan coba mulai dengan membuat gambar yang sederhana. Nah, ini untuk tengah ini yang ada kayak kalau teman-teman mainan point blank ya, ada ininya ya, kursornya, crosshair lah, ada crosshairnya. Di sini misal kita ingin membuat sebuah garis, kita bisa klik line. Nah, klik line saja. Nah, ini fungsi dari polar tracking tadi ya. Kalau kita aktifkan, maka dia akan dibantu untuk 90 derajat. Kalau kita nonaktifkan, misal saya klik Windows dan F10, dia hilang. Jadi dia mau diginikan juga kita nggak ngerti 90 derajatnya di mana kan begitu. Oke, saya aktifkan kembali Windows plus F10. Nah, dia akan bisa muncul. Ini untuk cancel command-nya tinggal klik escape. Misal kita mau batalkan untuk garis kedua, klik saja escape. Nah, kalau dari teman-teman mau bikin line tanpa pusing ke sini-sini, tinggal diketik saja L.
atau line, bisa line. Kemudian ada adik dorong ke sini, sudah kelihatan ya. Atau misalnya L saja juga bisa. L, nah bisa. Oke. Nah, Mas, untuk dimensinya gimana? Dimensi sangat mudah. Misal kita klik L, kita tarik garis ke sana ya. Langsung saja ketikkan berapa dimensinya. Misal saya mau bikin dimensi 1000 ya, 1000. Saya spasi. Ini sudah 1000. Cara lihatnya gimana 1000-nya? Kita main untuk dimensi ya. Lihat dimensinya dulu. DIM ya, dim spasi. Kita klik ujung ke ujung. Oke. Kita tarik ke atas. Ini adalah dimensi. Nah, ini untuk zoomnya ya. Oh, Mas, itu terlalu kecil. Bisa dibesarkan nggak? Bisa. Kita besarkan dulu untuk dimension settingnya. Untuk zoom in, zoom out biasa dengan cross wheel kita. Mungkin ini ya. Gini. Gampang banget ya. Kita bisa zoom in, zoom out. Nah, kita coba untuk perbesar dimensinya. Bentar, supaya kita nggak bingung ya. Kita L dulu. Kita bikin lain lagi lah. Misal ke sini juga 1000. Kita bikin persegi misal. Wah, terlalu besar ya. Nggak masalah. Kita bikin 1000 lagi misal. Oke, kita kotakkan pas. Nah, kita klik saja. Kita typing D. Bukan DS, bukan dim. Kalau dim itu dimension setting. Ini dim itu dim style biasa. Kita klik D. Kita akan lihat ada ISO-nya di sini. Kita klik modify. Kita lihat untuk bagian teks. Nah, ini ada symbols and arrow, ada fit, ada primary units, etc. Kita lihat pada bagian teks. Nah, ini untuk teks height. Ini ada ukurannya ada 2.5, misal 2,5 ya. Kita besarkan misalnya ke 25 lah. Terlalu besar nggak masalah. Biar kelihatan kita oke. Dan kita close. Nah, dia akan terlihat dimensinya 1000. Di sini kelihatan 1000, kemudian kita pastikan lagi, kita dim lagi dari ujung ke ujung misalnya kan ya. Juga 1000. Nah, ini ada beberapa prompt comment yang misalnya kita harus paham. Kalau misal crosshair kita itu di blank field ya, di blank field, ini kan ada gambarnya ya, bisa kita klik satu persatu ini, seperti ini. Misal kita klik di sini sekali, klik kiri sekali, klik, kemudian kita geser dari kanan ke kiri, maka ini akan kena semua. Tapi kalau kita dari kiri ke kanan, nggak akan kena semua, hanya satu saja. Kemudian gini, hanya dua begini. Jadi kalau kita misal mau delete semua ya tinggal dari kanan ke kiri, klik delete, hilang gitu. Itu misal, ini ya. Kemudian misalnya kita akan bikin circle ya. Untuk circle tentu saja sangat mudah. Ini ada circle di sini. Atau misalnya kita sangat susah untuk, bukan susah ya, kita pengen cepat lah gitu. Klik aja C, spasi, langsung klik. Nah, jadi untuk bikin rectangle, circle, line, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada perbedaan antara line dan juga polyline. Polyline bisa kita klik PL. Misalnya ya, ini PL. Apa sih yang membedakan antara line biasa dengan polyline? Kalau polyline kita klik sisi manapun ya, misal kita klik di atas, semua akan ikut. Jadi semua akan ikut. Kita nggak bisa klik satu persatu seperti ini. Nah, nggak bisa seperti ini. Lalu function dari polyline itu apa? Ya ini sangat mudah. Contoh functionnya kalau misalnya kita mau bikin kopas ya, misal kita mau copy, misal kita bikin sebuah contoh lah ya, sebuah pintu ya, pintu pintu dalam bahasa arsitekturalnya misal aja nih. Kita bikin pintu kan biasanya seperti ini. Misal ini kita nggak usah pakai, ya oke lah kita pakai arc seperti ini ya. Nah misalnya wah susah, gini aja lah ya. Nah gini aja. Misal ini pintu lah, kita asumsikan ini pintu ya. Kita kopas. Kalau misalnya kita tadi pakai line, kita nggak bisa langsung klik satu jadi semua gitu, kita nggak bisa. Kita harus satu-satu ya. Satu-satu semua. Atau kita drag dari right to left, kita kopas. Nah kita kopas. Cara kopasnya gimana? Gampang banget. Tinggal klik CO. Ini adalah tata cara kopas. Misal ya, CO spasi. Kemudian kita klik lagi. Ini kita mau taruh base-nya yang mana, entah dari sini ataukah dari sini, itu sangat bebas. Mas itu terlalu, itu Mas, saya nggak paham. Oke, kita kasih contoh yang lebih sederhana ya.
Misal saya bikin sebuah persegi. Misalnya 300 lah. 300, saya zoom in ya. Kemudian ini 300 lagi ke sini. Kemudian ke atas juga 300. Oke, sebentar. 300. Oke, sudah. Nah, kemudian kita mau move dan kopas misalnya ya. Kita bikin penampungnya misal di sini ada line dimensionless lah tanpa dimensi misalnya gitu. Oke, misal kita mau move dia, misal kita mau move, ketik saja move, M-O-V-E, move. Nah, kita klik base titik pertamanya di sini misal. Nah, ini adalah titik pertama. Kalau misalnya kita tadi kliknya, jangan lupa ya, untuk mau move kita harus blok semuanya dulu. Ketik move, spasi. Misal kita titik awalnya di sini, ya kita taruhnya di sini misalkan gitu. Nah, ini adalah move. Kalau mau kopas gimana? Gampang juga kalau mau kopas. Blok juga, CO, kita spasi, kita kopaskan. Nah, dia jadi kopas ini. Misalnya di sini atau di mana. Nah, dari kopas itu juga kita bisa beri dimensi. Misalnya dari titik awal kotak ini berada, itu pengen sejauh 300 mili. Ketik saja 300. Nah, mungkin seperti itu. Situ. Tik, dah aman lah. Sangat mudah sebenarnya ya untuk misalnya pembuatannya beberapa gambar dan juga tools function. Nanti akan coba kita bikin beberapa gambar sederhana ya. Mungkin akan diterangkan di video selanjutnya, cuman kita akan coba untuk mengimplementasikan tools-tools yang kita dapat. Contoh lagi, contoh. Ada yang namanya chamfer fillet. Sangat mudah ya untuk fillet chamfer. Kita nggak mau milih di sini, type saja F-I-L-E-E-T, fillet ya. Betul ya, fillet, spasi. Nah, untuk ukuran, kita klik satu lagi, kita type satu lagi, type saja R ya, ini di bawah muncul R, kita spasi lagi, baru kita tuliskan berapa radius yang mau kita masukkan dalam sebuah angel. Misal saya ingin 50, spasi. Oke, sudah saya klik 50. Misal saya pengen di sini 50. Berarti ini sudah 50, kan seperti itu. Misal lagi-lagi kita klik fillet, fillet, spasi, kemudian kita type R lagi, kemudian kita pengen masukkan sudut 100 misalnya, spasi lagi. Oke, kita perhatikan di bawah komennya tadi ya. Oke, sini berarti dia 100. Misal lagi yang bawah kita mau naikkan 120. Gampang, kita type fillet, fillet, kemudian kita lihat komennya, kita lihat lagi R, kita spasi, kita masukkan sudutnya misalnya di ujung sini ya, 120 spasi. Kalau ini kita fillet, pasti dia 120 gitu. Kurang lebih begitu. Kemudian mungkin untuk mirror. Nah, kita jangan lupa mirror. Misal ini saya hapus semua ya, di sebelah sini ya. Kita delete, kemudian kita delete juga. Kita mau mirror untuk bangun ini ya. Misal kita mau mirror bangun ini. Sangat mudah untuk mirror ya. Kita blok, kita mirrorkan. Base awalnya ini seperti move tadi ya, move dan kopas, kita base awalnya gimana. Nah, mirror ini kalau kita nggak ada garis bantu berupa line, berupa apa, ini akan sangat susah. Makanya gimana, kita bikin line dulu lah. Contoh saya bikin line di sini ya, dimensionless lah. Kita nggak perlu kasih ukuran apa-apa. Jarak ke sini dengan ke sini kita asumsikan hilang, kita abaikan lah berapanya bebas. Kita akan coba mirror. Kita klik saja di sini. Persis dengan SolidWorks. Oke. Oh, sebentar. Kita blok, kita mirror, kita klik line sebagai mirrornya. Setelah itu jangan lupa kita spasi. Nah, setelah dispasi, aman. Jarak dia dari sini ke sini, jarak ini ke sini, dengan jarak ini ke sini pasti sama. Ya, nggak percaya? Oh, bisa diukur. Kita buat line misalnya ya. Line dari kotak sini ke sini, misal saja, ding. Kita buat dimensionnya, dimnya berapa? 645. Oke, 645. Kita buat juga misalnya dari sini. Sudah kita dimensionkan, dimkan juga. Harusnya sih sama ya. Kalau beda berarti oh sama. Yaitu adalah function dari mirror. Kemudian misalnya rotate ya. Kan
dalam pembuatan gambar kita harus tahu function-functionnya tuh, ada rotate, ada mirror, ada chamfer, fillet, ada array, ada circular, ada macam-macamnya ya. Contoh misalnya kita bikin apa ya? Ya sederhana ya, mungkin persegi lah, persegi seperti ini. Oke, seperti ini persegi. Kita mau rotate dia, blok saja. Apa? Jangan semua, kita blok. Kita masukkan rotate. Nah, rotate di sini. Ambil base-nya yang mana, porosnya yang mana. Nah, ini adalah rotate, mekanisme rotate seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nanti ambil adalah porosnya berbeda ya, dia rotate-nya berbeda. Misal kita ambil poros di sini, nah dia akan rotate seperti ini. Dan ini bisa kita intersection-kan lah dengan bangun-bangun yang berdekatan dengan dia. Misalnya di sini saya mau poroskan dengan yang di sini. Bisa, berarti ini nanti kalau kita tarik garis, dia akan selinier gitu. Oke, kan seperti itu. Fungsi rotate ya. Oke, snap sudah, rotate sudah, move mirror sudah. Mungkin kita akan coba secara sederhana saja lah ya. Kita bikin misalnya gear, misal gear 2 dimensi ya. Saya nggak tahu apakah berhasil apa enggak, karena saya juga belum pernah bikin gear ya. Mungkin cenderung ke dena rumah kan seperti itu. Kita circle misalnya. Kita coba kita agak jauh lah. Oke, di sini misalnya C. Oh, nggak mau ya. Wait, C. Oke, C, circle. Kita dimensionless. Kita nggak pakai dimensi sama sekali. Coba kita, nah di sini mungkin ya, kemudian kita C lagi, kita naikkan lagi, ini mungkin C lagi, misalnya ya, ini misal aja, bikin-bikinan lah kita coba, kita L, nah kita ketemu titiknya, kita tarik ke atas. Nah, fungsi dari, saya juga menerangkan fungsi dari tadi ya, polar tracking dan object snap atau OSnap, masuk ke DS misalnya. Kalau misalnya objek snap ini kita hilangkan semua, misal ya ini misal saja, kita oke. Nah, misal kita bikin line, kita nggak punya garis bantu apa-apa di sini, nggak ada kotak-kotak yang hijau tadi. Padahal itu sangat memudahkan kita kan begitu. Oke, makanya penting sekali kita belajar interface dan unit basic setting gitu. DS, kita lihat dulu objek snap, saya select all lah ya. Kita oke, kita line misalnya di sini kita line. Misalnya lainnya dari sini deh. Langsung set. Oh, lainnya hilang. Oke. Lain kita tarik ke sini. Nah, ini biar dari kiri ke kanan sama, sudah kita mirror saja kan begitu. Cuman untuk bikin misalnya ini kan modul gigi dari gear kan ya. Kita trim dulu. Fungsi trim ada klik saja, type saja TR, trim. Nah, kan begitu. Ini juga bisa di trim. Nah, cuman jangan di trim lah yang ini buat apa ya? Buat ya buat permukaannya gitulah ya. Oke, kita sudah trim. Misal kita mau mirror, mudah banget. Ting, kita mirror. Oleh mana? Oleh ini. Kita spasi. Oke, kan begitu kan ya? Nah, ini sudah sama. Ukurannya sama, kanan kiri sama. Tinggal kita array misalnya. Circular. Ini, ini, ini. Oh, sorry. Ini dan ini. Udah oke. Oh, sorry. Kita blok dulu. Ting. Kita kemudian array, polar, beradab. Oh, kok error ya? Sebentar, sebentar. Kita coba array. Oh, harusnya di sini ada eh itunya, ininya, array bagian tengahnya. Saya kok lupa. Ya mungkin begitulah. Nah, ini maksud saya. Nah, ini tadi saya tidak sesuai dengan titik tengahnya ini, makanya dia akan melenceng-melenceng. Kalau teman-teman nanti naruhnya arraynya bisa pas di tengah, ini bisa dicoba sendiri kan ya. Pas di tengah nanti akan muncul gearnya berapa di sini dan bisa kita lihat itemsnya. Misal kita mau 10, misal kita mau 20 gitu. Nah, ini kan sangat penting sekali ya buat dasar. Nah, ini hanya contoh saja lah. Ini contoh saja, kita belum
hitung dimensinya, kita belum lihat ketelitian angularnya dan lain sebagainya. Nah, ini miss-nya tadi ya, harusnya kita miss taruh di tengah sini, kan ya? Ini kopasnya ya. Oke, kurang lebih begitulah. Kita bisa bisa keluarkan juga. Nih bisa dikeluarkan juga. Oke. Bisa pindahkan, bisa move. Mudah intinya kalau kita mau coba pengenalan dan toolsnya ya. Dan banyak sekali. Nanti mungkin di video selanjutnya akan ada pembuatan layer. Jadi layer itu akan dijelaskan tentang dash line, kemudian thick line, thickness, dan lain sebagainya. Kemudian ada etiket atau kepala gambar ya, nanti akan dijelaskan selanjutnya dan juga akan dijelaskan contoh pembuatan gambarnya. Ya, membuat gambar seperti apa, kemudian dengan basic-basic yang sudah ada. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.